perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara menjadi momen keruntuhan dominasi gerakan radikal Bani Kadrun, kaum neo-Khawarij masa kini. Apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Bahwa ibu kota baru kita ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut. Secara fisik, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif. Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengetok palu pada rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa 18 Januari 2022 guna mengesahkan undang-undang tentang perpindahan ibu kota negara baru IKN Nusantara. Hal ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan karena seperti yang menjadi tujuan pemerintah bahwa perpindahan ibu kota negara bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan, tapi juga sebagai wujud dari pemerataan ekonomi Indonesia yang selama hampir 1 abad ini hanya berpusat di Jakarta. Ketika kita bicara tentang pemindahan ibu kota, itu sama dengan kita bicara tentang visi dan masa depan Indonesia. Ya. Karena kita ingin membangun pusat atau epicentrum magnet-magnet baru pertumbuhan pemerataan pembangunan Indonesia. Jadi kalau selama ini magnetnya bisa cuma hanya Jakarta, Jawa gitu ya. Sementara pertumbuhan penduduk kita juga semakin hari semakin besar, Jakarta dan Jawa tidak akan bisa menampung pertumbuhan ekonomi itu kalau pusatnya hanya semua Jakarta. Meskipun Undang-Undang IKN Nusantara sudah disahkan oleh DPR, tapi ternyata ada pihak-pihak yang menentang perpindahan ibu kota negara dengan berbagai macam alasan, yang justru alasan yang mereka kemukakan itu lebih menjurus pada fitnah-fitnah yang tidak bisa mereka buktikan kebenarannya. Jadi gedung-gedung pemerintah di Jakarta, di Kuningan, Sudirman, Tamrin itu dijual untuk membiayai perpindahan di ibu kota baru. Dan duitnya kurang, lalu tadi ada yang nyebut tadi, nanti pemerintah kita, kantor-kantor, kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur, itu adalah program PKI tahun 1955. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Bukan orang kaya, orang geblek. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok saya ngomong geblek. Ini nggak masuk akal kita sebetulnya. Itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Apakah menteri, dirjen dan direkturnya hanya ASN saja? Uang ASN juga malas ke sana. Atau perlu ada rakyat tinggal di sana? Itu 182.000 hektar loh. Lalu kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Jadi yang membangun adalah pengembang-pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih?
Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih, Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3, macan yang menjadi kayak mengeong. Begitu ramainya penolakan pemindahan ibu kota mulai dari tempat, dana anggaran pemindahan, hingga kata Nusantara yang dipilih untuk menjadi nama ibu kota baru negara. Namun di sini Benteng Nusantara akan mengupas sisi lain kenapa perpindahan ibu kota negara ditolak beberapa pihak, yang sebenarnya pihak tersebut adalah mereka-mereka saja yang selama ini selalu membuat keonaran di negeri ini. Kami memandang bahwa kelahiran ini masih tetap bermasalah baik secara formil ya, prosesnya, prosedurnya maupun juga secara material. Ya, cukup banyak substansi-substansi yang belum selesai dari kelahiran ibu kota ini. Sehingga akibat dari itu tentu saja akan menimbulkan masalah-masalah kemudian, termasuk masalah nama ini yang sampai saat ini tidak ada penjelasan lebih detail tentang kenapa nama ini diambil begitu. Jakarta saat ini selain 90% menjadi pusat perekonomian Indonesia, sehingga perekonomian di Indonesia menjadi sangat tidak merata. Jakarta juga merupakan pusat dari segalanya yang ada di Indonesia, tidak terkecuali juga dengan dunia pers atau dunia media, yang hampir 95% berkutat hanya di Jakarta. Sehingga tidak heran kalau kejadian sekecil apapun di Jakarta, ibaratnya ada kaleng jatuh saja, kalau kejadian itu di Jakarta, media pasti akan mengangkatnya, sehingga seluruh Indonesia bahkan dunia akan mengetahuinya. Bisa dibilang Jakarta saat ini merupakan barometernya Indonesia. Itulah yang menjadi sebab kenapa kaum Neo-Khawarij Bani Kadrun begitu menentang dengan kerasnya perpindahan ibu kota dari Jakarta. Mereka kaum Neo-Khawarij Bani Kadrun ini menyadari betul basis mereka sebagian memang berada di Jakarta. Ditambah lagi basis terbesar mereka berada di Jawa Barat yang wilayahnya sangat dekat dengan Jakarta. Sehingga kejadian sekecil apapun yang mereka lakukan, media akan dengan sangat mudah mengangkatnya. Itu pula yang menjadi sebab kenapa kelompok Islam yang sebenarnya sangat minoritas dari populasi umat Islam di Indonesia ini menjadi terlihat begitu besar dan keras suaranya. Dengan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, maka pusat ekonomi akan terpecah bukan hanya berpusat di Jakarta saja. Sehingga mau tidak mau, media juga akan mengalihkan pusat pemberitaannya atau bahkan memindahkan kantor pusatnya ke ibu kota negara yang baru. Sehingga kaum Neo-Khawarij Bani Kadrun yang berbasis di Jakarta dan Jawa Barat ini akan otomatis kehilangan corongnya di media. Ketakutan mereka akan tiadanya lagi media yang mengangkat suara mereka inilah yang membuat kelompok ini mati-matian menentang perpindahan ibu kota. Bisa dibilang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara ini merupakan momen keruntuhan dominasi kaum Neo-Khawarij Bani Kadrun terhadap media di Indonesia.